ngomong, "Saya ini jadi atau saya ini tidak jadi, sudah habis ratusan juta, habis ratusan" loh, ngomongnya di Bawaslu lagi. Itu apa sih Parcok ini? Itu tadi, ojo cawe-cawe. Karena MK sudah ngomong, polisi, TNI harus netral, tidak dan bisa dipidana. Yang namanya pengawas itu ya dibenci, ya dicari itu loh. Kalau itu yang menguntungkan dirinya, Dicari. dipuji, dicari. Mana pengawasnya? Tapi kalau itu merugikan, jangan sampai Ada pengawas tahu. pengawas tahu. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kita kedatangan lagi tamu yang cukup dinanti oleh publik suaranya, terutama selesainya perhelatan Pilkada serentak kemarin, karena tentu saja pasti akan sangat banyak sekali informasi yang bisa kita gali dari beliau. Tanpa panjang kata, kita sambut lagi di tamu Ruang Dialektika kali ini, Bung Toto Aryono. Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila. Terima kasih, Bung. Terima kasih sudah mau kembali lagi ke Ruang Dialektika. Wah, ini luar biasa. Saya ini merasa terhormat diundang di sini nih. Kami yang terhormat, Bung, karena tentu saja di tengah sela waktu yang hari ini lagi di tengah-tengah pasti sibuk-sibuknya pekerjaan pemilu, menghadapi berbagai macam sengketa gugatan, Bawaslu masih sempat meluangkan waktu untuk ketemu dengan kami gitu, untuk Itu menjadi mudah-mudahan banyak pertanyaan dari publik yang bisa dijelaskan oleh Bung Toto gitu ya, wakili Bawaslu gitu. insya Allah semaksimal mungkin kita akan melakukan yang terbaik untuk Republik ini. Pagi tadi, hari ini kita taping hari Kamis, eh, ada berita bahwa Jakarta tidak melanjutkan gugatan, sehingga Jakarta rasanya sudah selesai satu putaran gitu. Tapi tentu saja gugatan ke MK masih banyak sekali. Ada, nanti mungkin bisa dijelaskan Bung ya, ada berapa ratus mungkin dari kabupaten kota maupun provinsi yang kemudian mengajukan gugatan gitu. Tapi secara umum dulu Bung, kira-kira kalau ngomong kualitas pemilu pilkada hari ini, apakah sudah cukup membaik dibandingkan dengan Pilpres dan Pileg 2024 kemarin, Bung? Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap para analis, para pemantau, Hmm. tentu kami harus menyatakan bahwa insya Allah pemilihan kepala daerah ini lebih baik. Insya Allah. Bahwa ada kekurangan, ada kelebihan di luar kendali kami untuk menilai. Biarkan masyarakat yang menilai, apapun itu kita akan memperbaikinya. Tapi ini upaya yang paling mungkin bisa kita lakukan. Paling maksimal gitu ya. Paling mungkin yang bisa kita lakukan. Bahwa ada penilaian yang lain, sungguh-sungguh kami berterima kasih terhadap penilaian itu untuk perbaikan demokrasi dan Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara. Itu yang kita harapkan. Justru dengan masukan, kritikan, saran, hujatan itu akan mendewasakan Bawaslu untuk mencari mekanisme yang lebih baik ke depan. Karena tujuan kita itu ke depan, ke depan, ke depan harus lebih baik. Bergerak, bergerak, bergerak. Secara umum memang ada beberapa indikator yang itu bisa kita nilai sebagai ya, semacam membaiknya iklim demokrasi kita ketika pemilu hampir tidak ada gejolak, paling tidak ada kekerasan yang kemudian itu melibatkan kelompok pendukung misalnya. Atau kalau misalnya di kasus Jakarta kemarin hampir tidak ada selama proses kampanye itu isu atau program-program yang itu kemudian menimbulkan perdebatan dan pergesekan antar kelompok pendukung seperti pemilu pilkada sebelumnya gitu. Itu mungkin menjadi, tapi ada satu Bung yang itu mungkin juga menjadi semacam concern. Katanya keterlibatan dari berbagai macam kelompok yang itu kemudian yang seharusnya tidak terlibat di pemilu itu katanya masih cukup besar. Itu secara umum dulu Bawaslu menyadari hal itu nggak? Selalu saya sering katakan, sepanjang penguasa itu tidak cawe-cawe, itu semuanya bisa terkendali. Yang terjadi memang itu, sepanjang penguasa tidak cawe-cawe, biarkan demokrasi itu berjalan, biarkan penyelenggara itu berjalan sesuai normanya, Hmm. itu akan
menjadi lebih baik. Kalau penyelenggaranya tidak baik, kan ada aturannya, gitu loh. Ada DKPP, kan penyelenggara ada KPU, ada DKPP, ada Bawaslu. Lakukan sesuai dengan norma yang ada. Oke. Kalau Bawaslunya kurang ajar, tidak baik, laporkan DKPP. Kalau penyelenggara yang lain tidak baik, laporkan DKPP. DKPP ini palang pintu terakhirnya, gitu loh. Jadi penilai terakhir. Mhm, mhm. Nah, itu DKPP. Semuanya sudah ada aturan jalannya. Demikian juga yang lainnya. Sepanjang penguasanya netral menjelaskan, wah indah Pak demokrasi ini teh. Nah, ini kemarin kita sekarang masuk ke angka-angkanya ya. Pelanggaran-pelanggaran seberapa besar diterima laporan atau yang diproses yang itu kemudian Banyak sekali pelanggaran. Hampir 500 lebih kita pelanggaran yang sudah kita seluruh proses Indonesia ini ya? seluruh Indonesia. Kita proses, kita lakukan tindakan, kita salurkan. Baik itu soal netralitas, ASN, kepala desa, semuanya sudah kita tangani. Baik itu yang pelanggaran administrasi, sudah kita tangani. Walaupun memang ada perbedaan antara pemilu dan pemilihan. Kalau saya bicara pemilihan, kan terminologinya pilkada, Iya, gubernur, wakil gubernur. Kalau pemilu tentu di presiden dan iya. DPR, DPD. Nah, ada perbedaan. Kalau putusan administrasi, kalau di pemilu itu bentuknya putusan. Mmm, Sehingga wajib untuk lanjuti. ditindaklanjuti. Tapi kalau dalam pemilihan ini bentuknya rekomendasi. Rekomendasi. Sehingga dan KPU diberi kewenangan undang-undang untuk mengkaji ulang gitu loh. Memeriksa lagi itu loh. Bisa jadi antara pendapat rekomendasi Bawaslu dengan KPU itu berbeda. Dan itu memang kewenangan. Ini yang bedanya di situ gitu loh. Tapi proses kemudian rekomendasi dari Bawaslu sendiri itu sudah bisa nggak digambarkan kemudian apakah ada peningkatan atau penurunan dibandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya atau pemilu? Tentu datangnya rekomendasi kan data dari hasil pengawasan kita Mhm, terhadap laporan maupun hasil pengawasan, lalu kita tuangkan dalam kajian kita, lalu bentuknya rekomendasi yang berkaitan dengan pelaksana teknis. Nah, tindakan misalkan untuk PSU, dari Panwascam, laksanakan itu, untuk pelanggaran yang lain, ditindaklanjuti oleh KPU. mhm. Yang itu kemudian menjadi pertanyaan publik, kok rasanya tidak pernah ada yang disanksi ya? Bahwa kemudian laporan-laporan itu ada, pelanggaran rekomendasi itu mungkin sudah diberikan, tapi kok belum pernah berita bahwa ada pelanggar itu mendapatkan sanksi berupa apa itu. Ada data kita ini kita sudah menangani, kalau boleh saya lihat data ya. Iya ya, silakan silakan. Hmm. Biar biar publik juga tahu bahwa kemudian Kita proses ini pelanggaran pemilu kemarin hmm, itu juga ada tindakannya yang itu kemudian hmm. membuat, Kita itu pelanggarnya dihukum gitu. per Desember 2020 Bawaslu mencatat ada 1.500 dugaan pelanggaran pilkada. Mmm, 1.500 banyak sekali. Pelanggaran yang banyak di wilayah dua temuan 3.023 temuan dan laporan. Lalu yang diregister ada 575. Laporan yang diregister ada 1.500 dengan 84 pelanggaran dan bukan pelanggaran 1.041. Pelanggaran kode etik ada 134. Pelanggaran pidana ada 142. Peraturan lainnya ada 499 yang menyangkut undang-undang yang lain. Dengan rinciannya itu misalkan di Sulawesi Selatan ada 249, 11 pelanggaran administrasi, 14 pelanggaran kode etik, 2 pelanggaran pidana, 93 pelanggaran peraturan lainnya. Jadi banyak sekali Bung pelanggaran-pelanggaran yang sudah ditangani oleh Bawaslu. Apalagi yang berkaitan dengan netralitas. Saya katakan di sini pelanggaran perundang-undangan lain terkait netralitas. Kalau boleh saya sebutkan ini ya data, contoh-contoh misalnya, di misalnya daerah mana dan sanksi apa yang sudah diberikan oleh pelanggarnya ini? ASS membuat tindakan kegiatan yang mengarah ke keberpihakan kepada salah satu pasangan gubernur maupun wali kota itu ada 89 penanganan pelanggaran. SN ikut kampanye sosialisasi, ada 59 pelanggaran. ASN memberikan dukungan kepada peserta pemilih bakal calon, ada 55. Kepala desa, kepala kampung yang terlibat dalam urusan kepala daerah, ada 25 penanganan pelanggaran.
ASN yang ikut-ikut terlibat media sosial, yang di media sosial kita Posting-posting posting-posting itu dukungan gitu ya? ada 18 penanganan pelanggaran. ASN yang ikut memperkenalkan kampanye, pengenalan aja, ada 14 penanganan pelanggaran. Kepala desa membuat tindakan yang mengarah ke perpikan, ada 13 penanganan pelanggaran. Kepala dusun pun, ini ada 11 penanganan pelanggaran. Perangkat desa, 11 penanganan pelanggaran. Jadi banyak, dan sudah banyak kepala desa yang sudah disanksi kena kasus pidananya dan sudah diputus. Contohnya di Mojokerto yang itu dekat, yang di Jawa Timur, di tempat-tempat yang lain. Jadi sudah banyak sebenarnya, mungkin aja expose-nya Iya. yang kurang. Tapi sebenarnya Bawaslu kalau sudah ada 1000 lebih itu kan juga Iya, iya. banyak Terima sekali. kasih, Bung. Itu Ini, Bang. bagi saya informasi yang memang sangat berharga, bahwa ketika yang beredar itu kesan bahwa terjadi banyak sekali pelanggaran, Bawaslu selaku lembaga yang memang diberi wewenang oleh negara untuk kemudian menangani itu ternyata sudah melakukan berbagai macam hal tadi. Nah, sayangnya memang bagi saya pribadi minimal itu kemudian informasi tentang Belum sanksi apa yang tersampaikan. diberikan Ya, seolah-olah ya, kemudian ya. tidak ada yang kelihatan jelas gitu. Sehingga kemudian kan tujuan untuk kemudian memberi sanksi sebagai efek jera, katakanlah, bahwa ya jangan melakukan itu karena nanti bisa kena ini, kena ini, kena ini. Padahal Itu kita ini rasanya sudah masih berupaya, dan itu kita muat di web kita gitu loh. Kita ini kan punya web, kerjasama hmm. dengan teman-teman, itu kita sampaikan. Paling berat yang pernah kemudian sanksi yang diterima oleh pelanggaran tadi itu dalam bentuk Pidana. sampai hukuman kurungan badan. Hukumannya 1 bulan, Ada ya itu ya, ada, sampai itu ya. ada. Nah, memang kalau yang berkaitan dengan netralitas yang lain, yang tidak masuk karena undang-undang yang lain, menyalahi PNS, ASN, itu kita limpahkan. Ada lembaga lain yang Lembaga lain, nanti karena itu memprosesnya undang-undang gitu lain, ya. iya. Ya itulah kerjanya nanti di Menpan, di Mendagri, pembinaan terhadap kepala desa, ASN-nya, itu pembinaan di situ. Kan Itu selama nanti ini kalau sudah diberikan sanksi oleh lembaga masing-masing tadi, itu nanti ada semacam pemberitahuan lagi nggak ke Bawaslu? ada. Jadi biasanya mereka ini sudah, kita ada putusan pemberian sanksinya atau peringatan dari instansinya, karena kan kita kembalikan lagi ke Menpannya itu. Bentuk sanksinya kan macam-macam kan dari Macam-macam, ada masing-masing. peringatan, penundaan pangkat dan macam-macam itu. Kita limpahkan ke undang-undang yang lain. Jadi upaya-upaya yang paling mungkin itu sudah semaksimal mungkin kita lakukan. Jadi gini, Bung, tidak ada laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Selalu pasti ada. Karena apa? Bawaslu juga takut, Bung. Kalau dia tidak menindaklanjuti laporan, ya dilaporkan DKPP. Dan itu sudah banyak yang dipecat juga, itu diberi sanksi peringatan keras, peringatan, teguran kalau dia tidak menindaklanjuti. Itu tadi yang saya katakan, DKPP adalah garda terakhir untuk penyelenggara pemilu. Ada memang, saya mencuplik Prof. Jimli itu, norma hukum itu kan berenang-renangan di lautan etika. Mungkin normanya tidak kena. Tidak kena. Tapi Tapi secara etika sudah melanggar. Gak pantas kamu itu tidak melakukan ini gitu loh. Iya. Nah, dan kita ini belajar betul dari pengalaman pemilu kemarin yang kita dikritisi oleh MK bahwa Bawaslu itu terlalu normatif dalam memproses perkara. Ini kita perbaiki di pemilihan kepala daerah ini. Tidak, kalau ini tidak benar langsung kita buang, enggak. Kita proses dulu, kita kaji dulu status laporannya apa. Sehingga apa? Rakyat, pelapor tuh hak keadilannya tuh, oh iya ya itu. Kita ini bahkan kalau putusan Bawaslu salah itu kita dilaporkan. Putusan koreksi yang salah dilaporkan ke DKP. Kalau kita tidak hati-hati itu juga dilaporkan. Jadi kalau tidak diproses bisa dilaporkan, diproses tapi kemudian prosesnya nggak benar pun bisa dilaporkan gitu ya. Ya, jadi kita memang hati-hati, berusaha semaksimal mungkin karena kita itu diawasi oleh DKPP. Selain diawasi oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk pertanggungjawaban kita. Sama netizen kalau Netizen sekarang. ya. Kalau sekarang netizen itu kayaknya lebih berkuasa dari pengawas manapun gitu ya. Jadi kita Artinya mungkin kalau boleh saya meng-highlight gitu ya, bahwa
mekanisme pengawasan berjalan, mekanisme penanganan laporan terhadap pelanggaran itu juga bisa Berjalan, dipastikan berjalan ya? pasti berjalan bersama-sama. Saya selalu sampaikan, Bawaslu ini tidak baperan dan tidak boleh baperan. Lakukan segala upaya sepanjang tidak menabrak norma. Lakukan. Normatif sudah. Bahwa Bawaslu punya tekanan, yes, itu dimanapun lah itu, di lembaga manapun. Tapi tetap harus normatif sesuai dengan aturan. Ada pertanyaan gini, Bung. Itu tadi semua yang Bung Toto sampaikan terkait dengan penanganan pelanggaran, itu kan berdasarkan laporan. Artinya ada semacam eh, kesan bahwa itu tidak karena proaktifnya Bawaslu. Tapi ada juga contoh yang rasanya publik sangat apresiasi waktu itu, Bung. Itu kalau nggak salah di proses Pilgub Jawa Tengah ya, akan ada pertemuan yang itu mengumpulkan Ya. kepala-kepala desa yang rasanya akan dimobilisasi untuk mendukung kemana gitu. Ada petugas Bawaslu yang datang dan membubarkan acara itu. Itu rasanya sangat sangat luar biasa karena prosesnya kesannya proaktif gitu ya, preventif bahkan gitu ya, mencegah mau ada ini dan karena mereka memang dasarnya melakukan kegiatan itu salah gitu ya. Akhirnya mereka pada kabur semua gitu kan. Ini menarik, Bung. Yang kayak gini-gini yang proaktif itu ada dilakukan secara ini enggak oleh Bawaslu? Mekanisme peraturan Bawaslu jelas. Ada namanya laporan hasil pengawasan. Tidak ada laporan pun kalau kita tahu tuh, ya kita tindak lanjuti. Contohnya di Jawa Tengah. Makanya kayak Itu kalau loh. kayak katakanlah kalau polisi lalu lintas itu nggak cuman operasi yang resmi gitu ya, tapi tangkap tangan lah katakanlah. Kelihatan di jalan nggak helman, ya Bawaslu bisa menindak gitu intinya. Nah, yang kayak gitu-gitu kemarin Jadi selama Bawaslu itu pilkada gimana? dengan segala hormat tidak membubarkan gitu enggak. Jadi Bawaslu Itu itu narasinya kalau di ya publik kemarin seperti ya itu, Bung. bawa narasi itu ya enggak apa-apa, cuman ini kita tidak membubar. Woi, enggak. Kita datangi, kita tanyakan apa kegiatannya, tujuannya, ada unsur kampanyenya enggak, ada unsur pelanggarannya enggak. Bahwa kalau itu membubarkan ya silakan, tapi kita menghimbau. Dan sebelum itu kita itu sudah menghimbau pelanggaran-pelanggaran yang tadi saya sebutkan, baik melibatkan kepala desa, perangkat desa, ASN itu sebelumnya sudah kita warning, kita berikan himbauan-himbauan terus-menerus. Bahkan kawan-kawan itu kepada kepala desa itu, surat ini oleh PTPS, PKD diberikan langsung himbauan ini. Pak Kades, Pak Kasun, mohon jangan ikut terlibat cawe-cawe urusan pemilu. Karena enggak boleh, ini surat himbauan kita, pasal-pasalnya ini. Sudah kita berikan langsung. Jadi semua petugas Bawaslu yang di desa di kecamatan itu memang langsung Kita mentugaskan untuk instruksikan mengurangi himbauan-himbauan itu supaya apa? Ya itu tadi, ojo cawe-cawe gitu. Dan itu sudah upaya maksimal bahwa masih ada pelanggaran itu kita pun lakukan tindakan kalau sudah dihimbau, sudah diingatkan, tapi kalau tetap melakukan pelanggaran ya kita proses. Contohnya iya. seperti yang tadi itu. Makanya kalau yang contoh ya kayak yang di Semarang ya tadi itu ya yang kalau itu kan seolah-olah ada upaya lebih dari Bawaslu untuk mungkin saya nggak tahu prosesnya bisa dapat informasi itu seperti apa, mau ada rapat atau pertemuan itu seperti apa. Kalau Bung Toto bilang tujuannya nggak membubarkan, mungkin iya, tapi karena mungkin karena kegiatannya itu sudah direncanakan untuk kegiatan yang pasti akan melanggar ketentuan pemilu, akhirnya kan mereka bubar dengan sendirinya gitu kan, nggak jadi nah, maksud saya ketika proses pemilu itu apakah banyak ada upaya-upaya yang seperti itu ya proaktif tadi mengantisipasi terjadinya yang Wajib pelanggaran proaktif, tadi. Bung. Jadi Bawaslu wajib proaktif karena apa? Ada dua mekanisme penanganan pelanggaran tuh. Melalui laporan masyarakat dan melalui temuan. Hmm. Temuan itu berdasarkan hasil pengawasan kita. Laporan LHP kita. Nah, LHP ini kita tindak lanjuti. Oh, ini temuan. Kalau temuan nanti larinya apakah ini pelanggaran atau tidak. Kalau itu pelanggaran pidana, kita limpahkan ke Gakumdu. Hmm. Kalau itu administrasi, kita tangani prosesnya. Kalau itu undang-undang yang lain, kita limpahkan ke sesuai dengan prosedurnya ke undang-undang yang lain. Jadi mekanisme memang harus seperti itu dan wajib seperti itu. Kalau ternyata masih bolong-bolong, dengan segala hormat, pemilu ini bukan milik Bawaslu,
bukan milik KPU, bukan milik DKP, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Ya, Sehingga lakukanlah itu. sepakat. Ayo, Memang kalau kita peduli dengan itu milik kita bersama, ya kita jaga bareng-bareng kan gitu kan. dan itu wajib, Bung. Kita pernah punya pengalaman dengan segala hormat Orde Baru. Pemilu di zaman Orde Baru tentu beda tentu di zaman reformasi. Ya. Masa kita mau setback lagi di zaman Orde Baru dengan segala variabelnya? Yang tujuan reformasi kan untuk memperbaiki. Dan salah satu tuntutannya adalah pemilu yang jujur adil. Sehingga lahirlah DKPP, KPU, Bawaslu, yang itu independen tetap. Nah, ayo kita jaga bareng-bareng. Kalau enggak, masa kita mau terantuk 2 kali? Mungkin ini subjektif ya, tapi kalau bagi saya katakanlah partisipasi itu lebih kerasa di penyelenggaraan, Bung, bukan di pengawasan. Karena kemudian memang kalau katakanlah penyelenggaraan itu kerasa banget di KPPS itu kemudian keterlibatan apa partisipasi warga ketika mendirikan, ketika ini bahkan di beberapa daerah ada yang kemudian menghias sedemikian Ya, rupa gitu. Tapi ketika pengawasan ini rasanya memang masih kayak semacam menjadi eksklusif ranahnya Bawaslu. Publik secara ini mungkin karena sosialisasi, entah sosialisasi yang kurang atau apa, rasanya tidak banyak ruang untuk kemudian ikut apa memiliki dalam dalam konteks pengawasan itu, sehingga mungkin ketika ada pelanggaran atau apa, publik secara ini mungkin masih agak kurang gitu. karena kan memang gini, pelaksana teknis itu kan kayak perawan yang cantik gitu. Hmm. Apalagi gongnya coblosan. Nah, ini kan KPU nih, KPPS nih. Rekapitulasi itu domainnya memang pekerjaannya KPU. Rekap penetapan ini kan memang cantiknya itu di situ karena memang goalnya itu loh. Nah, kita itu mengawasi. Apakah cantik-cantik ini sudah sesuai aturan apa enggak? Yang namanya pengawas itu ya dibenci, ya dicari itu loh. Kalau itu yang menguntungkan dirinya, Dicari. dipuji, dicari. Mana pengawasnya? Tapi kalau itu merugikan, jangan sampai Ada pengawas tahu. pengawas tahu. Ya. Kan seperti itu loh. Ini yang membuat kita ya, itu tadi kesadaran bersama. Bahwa pemilu ini milik kita bersama. Mau baik buruknya republik ini, tergantung kita. Bukan hanya tergantung penyelenggara pemilu. Bawaslu maupun KPU maupun DKP. Kita. Karena apa? Pengalaman reformasi. Jangan terulang lagi. Ada semacam gini soalnya, ya ini mungkin juga perdebatan di medsos itu. Ya orang nggak terlibat intens untuk ngawasi, soalnya kalau penyelenggara ada honornya gitu. Tapi kalau pengawasan ya kita nggak dapat apa-apa dari ini, masa ngapain kita ikut kerja gitu kan ininya. Sudah ada apa petugasnya gitu untuk ngawasi. Ada semacam itu. Sehingga kemudian rasanya itu juga dibaca oleh kemudian kontestan gitu ya. Karena kemudian ada semacam upaya-upaya untuk melibatkan publik itu dengan memberi semacam sayembara gitu loh, untuk kalau ada pelanggaran dan itu dilaporkan ada buktinya, nanti diberi reward sekian. Nah, itu oleh Bawaslu sendiri mengartikannya seperti apa? Dalam konteks Bawaslu kita ini sudah banyak melibatkan pemantauan. Pengawasan partisipatif itu melibatkan kita ada sosialisasi, kita pelabatan relawan-relawan. Dan bagi Bawaslu, memantau relawan itu derajatnya itu lebih tinggi. Kenapa? Dia ngurus pemilu karena kerelawanannya. Sementara penyelenggara pemilu ini ngurusi pemilu karena dibayar. Artinya derajat pemantau, derajat partisipasi masyarakat itu lebih tinggi. Kenapa? Kesadaran gitu. Kesadaran. Dan republik ini oleh founding father kita tidak dibayar, Bung. Oleh kesadaran kerelawanan yang membuat pemilu dinamis, tingkat demokrasi nanti tinggi kalau kerelawanan itu muncul untuk apa? Rasa untuk memperbaiki diri, memperbaiki pemilu. Itu yang harus dipupuk, karena itu kita terlibat aktif dalam sosialisasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dan Bawaslu sudah melakukan itu. Ratusan kita libatkan perguruan tinggi, masyarakat petani, nelayan, kasus pinggir. Ayo bareng-bareng. Terutama lembaga NGO, LSN-LSN, perkumpulan-perkumpulan Ya, di wilayah masing-masing. Dan kita upayakan itu secara masif melalui sebuah gerakan. Bahwa hasilnya masih seperti itu, ya ayo kita bergerak lagi.
Berarti kurang, kita perbaiki lagi, kita perbaiki lagi. Karena tidak ada yang seperti saya katakan, kebaikan itu harus kita perjuangkan. Kebenaran ini harus kita perjuangkan. Kebenaran, keadilan itu tidak jatuh dari langit. Tapi harus kita lawan, kita upayakan semaksimal mungkin dengan integriti. Kalau itu penyelenggara, ya kamu dibayar negara ya kerja yang benar kamu. Apalagi sudah dibayar Sudah gitu. dibayar, masa kalah sama pemantau? Itu loh. Yang dengan kerelawannya itu maka saya sangat amat hormat kepada para pegiat pemilu. Nyambung kemudian dengan kemarin tamu kami di ruang dialektika ini juga Bung Ferry Amsari namanya. Beliau juga terlibat dengan lembaganya untuk kemudian melakukan pemantauan ini. Memberi informasi yang menurut saya ini sangat apa istilahnya disesalkan gitu ya. Jadi ketika kemudian lembaga teman-teman NGO yang aktif melakukan pemantauan pemilu ini melakukan kegiatan mereka, itu katanya ada upaya-upaya untuk kemudian menjegal funding mereka gitu. Karena kemudian katanya itu akan merugikan kepentingan kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Bawaslu menyikapi seperti ini, informasi seperti ini gimana, Bu? Ya secara umum aja kan, kalau itu tadi, yang bisa mencegat funding itu siapa? Gitu loh. Orangnya bagaimana, bentuknya apa? Kok bisa dia mencegat funding itu? Kalau dia mencegat, loh ini kan, wong orang mau berbuat baik, kok dicegat? Apa ini bukan kejahatan? Ya kok bisa itu loh? Kok masih ada? Ya ini harus kita lawan ini. Bersama-sama. Pemantau sendiri juga nggak bisa melawan. Bawaslu sudah berusaha. Apa? Melibatkan pemantau. Dalam FGD kita, dalam pengawasan partisipatif kita, sudah berupaya maksimal. Tapi kalau ada upaya pihak lain yang mencoba untuk menghentikan itu, kok si Ono aja, kok masih ada aja di zaman semacam itu kan ada di cerita-cerita zaman reformasi itu orang berbuat baik dicegati itu loh. Kalau sekarang kan Harusnya sudah nggak harusnya ada. tidak ada itu selesai itu sudah. Gitu loh. Dan kita berharap kepemimpinan tertinggi kita saya yakin lebih baik. Mudah-mudahan ini didengarkan oleh teman-teman NGO karena rasanya dengan Bawaslu mempunyai stand yang sama, menyesalkan hal yang seperti itu, tentu saja itu menjadi angin segar buat kita bahwa kehidupan demokrasi kita nanti partisipasi dan pengawasan itu masih sangat memungkinkan untuk melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil kan gitu kan. Justru kan semuanya harus mendorong semakin banyak relawan-relawan, Bung. Kekuatan manapun lah. Semuanya baik yang berkuasa maupun tidak berkuasa punya kewajiban moral untuk apa? Memperkuat kerelawanan dalam mengusung demokrasi. Oke. Kalau enggak, jahat. Dan merugikan proses demokrasi itu sendiri kan. Menghambat orang berbuat baik kan lebih jahat dari itu, Bung. Gitu loh. Apalagi kejahatan yang lebih tinggi daripada menghalang-halangi mereka yang melakukan kebaikan. Oke, Bung. Sekarang kita masuk ke aspek yang lebih teknis dan sifatnya mungkin reflektif, rekomendasi ke depan ya. Saya akan mulai dengan mengapresiasi dulu. Terima kasih dengan laporan eh, yang disampaikan Bung Toto tadi, bagaimana kinerja dan sebagainya. Tapi tentu saja proses pemilu itu bukan sebuah proses yang bisa kita dapatkan secara sempurna dalam waktu singkat gitu kan. Ini proses berkelanjutan yang setiap tahapan itu memungkinkan untuk perbaikan di tahapan-tahapan berikutnya gitu. Saya mulai dengan kemudian bagaimana hari ini proses pemilu itu dirasa meningkatkan kualitas partai pemilu atau peserta pemilu. Kalau di pemilu legislatif tentu saja partainya, kalau di di pemilu kepala daerah ya mungkin peserta atau kandidat kepala daerah, calon kepala daerahnya gitu. Apakah sudah ada upaya atau bukan hanya upaya tapi katakanlah sanksi yang itu kemudian secara langsung diterima oleh peserta pemilu yang itu tentu saja akan menjadi deteren atau untuk perbaikan dari kualitas peserta yang berikut-berikutnya. Sanksi terhadap peserta pemilu itu misalnya ada di Lampung, itu yang terlibat pidana, tindakan Hmm. pidana itu ada sanksi dari pengadilan setelah diproses di Bawaslu. Berupa apa sanksinya terhadap peserta? Sanksinya pembatalan dibatalkan. Itu kan upaya-upaya pada peserta pemilu yang diakomodir oleh
undang-undang. Perbaikan-perbaikan yang kemarin yang kita rasakan cukup bagus, sehingga demokrasi itu luar biasa dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bahwa eh, peserta pemilu itu tidak dibatasi, tapi dibatasi berdasarkan jumlah penduduk dan perolehan suara sahnya. Ini kan membuka keran sehingga menurut MK tidak boleh seyogianya, semaksimal mungkin tidak ada kotak kosong. Kalau itu kotak kosong, kolomnya setuju dan tidak setuju, plebiscit kayak gitu. Ini kan luar biasa MK ini. Gitu. Sehingga tidak ada istilah apa yang di media itu oligarki, kartel, macam-macam, bahwa partai politik diborong macam-macam, tidak dibeli. MK sungguh-sungguh sangat luar biasa dalam memberikan dinamika positif dalam pemilihan kepala daerah serentak ini. Dasar. Sanksi terhadap partai ada nggak? Kalau sanksi terhadap partai belum ada. Belum ada. Karena kan ada undang-undang sendiri, undang-undang kepartean. Sanksinya di situ. Karena memang ngatur undang-undang yang lain. Kalau kalau secara katakanlah personal tadi sudah ada sanksinya gitu. Tapi kalau secara kelembagaan peserta pemilu ini belum sampai hari ini belum ada kasus yang sampai proses ke sana Belum ya. ada, Bung, yang Oke. menyangkut peserta pemilihan ini partai politik. Eh, keputusan MK tadi ya. Selain keputusan MK yang menurunkan ambang batas, itu kan juga ada keputusan MK yang kemudian secara tegas memberi sanksi ancaman sanksi pidana terhadap apa netralitas TNI dan Polri, Bung. Yang ini tentu saja nanti juga akan menjadi bahasan kita, beredar di media yang itu sangat kuat dan dari berbagai pengamat juga mengindikasikan gitu keterlibatan parcok gitu ya. Ya, ya. Nah, ini Bawaslu sendiri melihatnya seperti apa dan apa pelajaran yang bisa diambil dari sana? Parcek itu apa sih parcek itu? Kalau itu kan sebenarnya plesetan dari kemudian karena kita tinggal di negara Konoha gitu ya, Oh yang iya. ancaman ketika mau menyebutkan secara langsung institusinya itu harus pakai dipleset-plesetkan dulu gitu ya. Ini memang luar biasa nih. Jadi terminologi partai itu kalau menurut Bawaslu kan jelas. Partai itu apa sih? Sebuah organisasi yang didirikan oleh sekelompok orang rakyat Indonesia yang punya kehendak yang sama Hmm, untuk mengapresiasi, memperjuangkan cita-cita anggotanya, cita politik anggotanya, masyarakat, iya. bangsa, negara dengan memelihara NKRI Negara Kesatuan Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar. Itu term. Lalu ada terminologi partai politik peserta Pemilu. pemilu. Siapa partai politik peserta pemilu? Tentu kalau itu pemilu yang lolos threshold. Lalu kalau yang dia lolos threshold akan diverifikasi secara administratif, Ya. tidak diverifikasi secara faktual. Kalau dia nggak punya kursi di DPR, maka diverifikasi secara administratif dan faktual. Ya. Partai-partai ini yang di mana tadi ya? Apakah yang disebut diplesetkan parcok-parcok itu masuk di kriteria ini enggak itu? Kalau enggak berarti dia bukan Bukan partai, bukan partai. partai itu loh. Berarti nggak Lalu pantas kalau disebut partai coklat itu nggak pantas ya. ya, Par apa gitu ya. ya, karena dalam terminologi hukumnya itu partai itu. Selalu siapa peserta pemilu pemilihan kepala daerah itu? Ya jelas aturannya. Partai peserta pemilu itu yang memperoleh suara sah 10% sampai 6,5% dari jumlah Penduduk. penduduk. Nah, ini juga jelas itu. Ya, ya. Lalu keterlibatan TNI Polri, itu luar biasa juga itu. Putusan MK itu tanggal 136 tuh 5 November menyatakan bahwa TNI Polri bisa dipidana. Itu saya pikir konsolidasi demokrasi yang sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita menangkap ini. Untuk apa? Kita laksanakan. Sehingga tidak ada lagi plesetan-plesetan, konotatif-konotatif, soal parcok atau apapun. Tidak ada lagi kalau ini dilakukan secara benar. Dengan apa? Dengan kerelawanan tadi. Ya, ya. Gitu loh. Harusnya memang ketika itu bahkan oleh MK secara tegas dibuka ruang untuk apa kegiatan-kegiatan yang tidak netral tapi bisa dipidanakan, itu mestinya tidak apa membuat kita sebagai publik itu malah lebih berani ya untuk Harusnya lebih berani, kita ini punya data ya. Kalau itu yang sebut porcak-porcak seperti yang
Bung katakan tadi, itu ada 2 anggota kepolisi yang di Taliabu, di Maluku, sama di Lampung. Karena diindikasikan terlibat cawe-cawe, maka mengumpulkan masyarakat pakai WA, kita laporkan ke atasannya di Polres Sentapan. Itu sudah diproses dan masih diproses. Tapi yang melibatkan uang isu-isu seperti yang Bung katakan tadi, narasi itu, keterlibatan aparat itu, kita belum punya datanya, Bung, dengan jujur aja. Kita belum punya, apakah cerita itu benar bahwa ini ada ditekan lewat kepala desa, lewat apa, ADD, macam-macam, itu cerita. Tapi kami jujur aja belum mendapatkan fakta yang benar. Apakah peristiwa itu ada atau tidak? Datanya juga belum ada. Berapa, di mana, kapan, subjek hukumnya siapa, kami belum dapat. Itu tadi saya katakan. Ayo, Bawaslu itu bukan milik Bawaslu pemilih ini. Milik masyarakat, kesadaran masyarakat. Ayo, yang tahu itu laporkan. Pasti akan kita tindak lanjuti. Atau bahkan yang diundang, dipanggil-panggil itu datang ke Bawaslu gitu kan? Itu istimewa itu. Artinya apa? Ada kesadaran. Ada kesadaran bahwa, loh, ini anggap ada, misalnya Pak Polisi memanggil lalu ditekan karena kamu diduga melakukan kejahatan, maka kamu harus ini itu. Dia datang loh. Ini kan bukan kewenangannya Pak Polisi. Ya laporkan ke Bawaslu. Bawaslu tahu. Karena apa? Harus menjaga netralitas. Karena MK sudah ngomong, polisi, TNI harus netral. Tidak, dan bisa dipidana. Nah, kalau orangnya sendiri yang merasa ditekan, dipressure, lapor ke Bawaslu, oh pasti kita tindak lanjuti. Biar clear bener ya. Belum pernah ada laporan ke Bawaslu dari orang yang dipanggil, dikondisikan atau bahkan mungkin dipaksa oleh polisian tadi untuk melakukan memilih atau tidak memilih pihak tertentu dalam proses pilkada kemarin. Belum ada laporan sama sekali. Sampai detik ini Bawaslu belum menerima laporan itu. Hanya mendengar cerita-cerita, Ya narasi-narasi. tentu saja kalau mendengar itu kan kita tahu berita dari Ya. Tempo, dari Ya. Nah ini juga pertanyaan di publik, Bung. Kalau Tempo yang katakanlah hanya punya wartawan mendatang menerjunkan ke daerah-daerah tertentu untuk kemudian mengangkat berita itu bisa ketemu dengan orang-orang yang narasumber yang akan menjadi narasumber itu menjadi berita, kemudian mereka berani cerita itu. Kenapa Bawaslu tidak bisa menemukan orang-orang itu? Atau pertanyaan yang lebih sederhana gini, datang aja kan ke Tempo kan dibuka minta ini kemungkinan jadi indikasi pidana siapa sih yang kemudian dipanggil ini, dimintain keterangan oleh Bawaslu yang kemudian itu menjadi dasar untuk katakanlah LHP tadi untuk pemeriksaan berikutnya. Mungkin nggak itu? Segalanya bisa kita lakukan, teman. Sekali lagi saya menghormati kebebasan pers. Dan salah satu pilar demokrasi adalah pers. Kalau persnya sudah semacam itu, dan itu hampir menyeluruh, saya pikir demokrasi menjadi lebih baik. Lalu Bawaslu. Bawaslu itu ada yang namanya mekanisme kalau ada laporan, tindakan ditelusuri. Itu bagian dari penelusuran. Sampai kita menyangkut ke media massa, ini kan media massa itu kan ada undang-undangnya, Bung. Ya. Undang-undangnya sudah berbeda lagi. Ya, undang-undang pers. Undang-undang pers. Tapi dari diskusi ini itu menjadi menarik bagi kami untuk merefleksi diri. Oh iya ya, dari berita-berita itu kalau kita lakukan penelusuran bagaimana? Tapi penelusuran itu ada tenggang waktunya, Bung, gitu loh. Tidak bisa panjang. Batasan Oh waktunya iya. 7 kali 7 itu loh. Cuman 14 hari Dari kejadiannya. dari kejadiannya itu. Lalu kalau pemilihan kepala daerah malah pendek, 3+2. Gitu loh. Jadi kita ini juga dibatasi oleh waktu. Pers dalam memberitakan tidak dibatasi oleh waktu, hanya aktualitinya itu loh. Nah, inilah yang selalu saya kebebasan pers itu dasar modal untuk demokrasi yang menjadi lebih baik. Tapi sekali lagi ini saran yang bagus buat Bawaslu, cepat tanggap antisipatif terhadap berita-berita yang semacam itu menggunakan kewenangannya. Terima kasih, Bung. Ada yang kemudian memang rasanya apa istilahnya masih menjadi kayak semacam kekhawatiran gitu. Emang diproses gitu sama Bawaslu ketika itu dilaporkan. Ada Bung yang seperti itu.
Karena kemudian ada kekhawatiran ketika proses ini katakanlah dilakukan secara formal, terbuka gitu ya ke Mhm. Bawaslu, nanti malah mereka yang menjadi dalam tanda petik menjadi sasaran gitu loh. Karena kemudian ketika ditanyakan oleh wartawan, kan mereka dilindungi oleh apa, media tidak boleh membuka narasumber Narasumbernya, ketika misalnya berita itu media tidak apa, narasumber tidak mau berhak diberitakan gitu untuk kan, ya. dan itu kan dilindungi gitu. Nah, di Bawaslu apakah memungkinkan seperti itu? Ada yang bisa melaporkan, tapi kemudian tidak harus namanya itu disebarkan gitu, katakanlah whistleblower lah gitu. Bisa. Jadi Bawaslu itu bisa menerima laporan dari masyarakat yang kita anggap sebagai informasi awal. Misalkan dia WA, Mhm, nah, ini ada tindakan yang tadi disebutkan cawe-cawe atau tekanan-tekanan di sini, di sini. Akan kita telusuri. Itu yang namanya penelusuran itu. Apakah penelusuran itu menghasilkan menghasilkan tidak? Tapi kita lakukan ya, dulu. Jadi cara kita melindungi itu ya, informasi awal. ya. Gitu loh. Kita jadikan ini sebagai informasi awal untuk ditindaklanjuti. Kita kaji informasi awal. Oh, ini temuan apa tidak setelah hasil penelusuran. Begitu. Jadi sekali lagi tidak boleh ada laporan, apalagi informasi awal itu betul. Dan ada bukti ini saya sudah kirim WA, Saya ini sudah benar. ada ininya, kita ada fotonya, ada Ini ya rekamannya kok gitu, nggak ditingani? dan Oh, itu kan diproses. bisa dilaporkan di KPP lagi, Ya, Bung. ya, 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 ya. Jadi sekali lagi kita ini Bawaslu juga membutuhkan kritik, saran dari masyarakat. Melakukan tugas benar apa tidak? Sudah apa belum? Kalau belum ya dipecuti aja dulu. Dorong terus Bawaslu. Ini mungkin informasi yang sangat berharga buat publik, mudah-mudahan juga diterima secara luas bahwa sebenarnya tidak harus ada ketakutan atau kekhawatiran ketika melaporkan ini ke Bawaslu gitu kan, meskipun itu melibatkan tentara atau apa TNI atau Polri gitu ya. Satu yang kemudian juga masih terkait dengan itu gini, Bung, ada juga kekhawatiran di publik, bukan kekhawatiran sebenarnya apa ya, semacam empati mungkin ya bahkan. Lah ini kan nanti prosesnya di Gakumdu, ketika prosesnya melaporkan apa, personel Polri misalnya atau personel kejaksaan misalnya yang melakukan itu, tapi kemudian dalam prosesnya ada melewati pembahasan di apa, Gakumdu yang di dalamnya itu ada komponen polisi dan kejaksaan juga. Ini kan namanya proses jeruk makan jeruk gitu loh, melaporkan yang dilaporkan dari kelompok atau, dari organisasi mereka sendiri. Ini menanggapinya seperti apa, Bang? Bawaslu ini kan pelaksana undang-undang, Bung. Mmm, Undang-undang menyebutkan mekanisme penanganan terhadap tindak pidana itu dimasukkan dalam sentra Gakumdu. Gakumdu. Yang di situ ada unsur kepolisian, ada unsur kejaksaan yang ahli penuntutan, Pak Polisi yang ada penyelidikan, lalu ada Bawaslu yang dianggap paham soal pemilu. Lalu kalau itu memang kajiannya tindak pidana, maka ada dibahas. Ada pembahasan satu, pembahasan dua, pembahasan tiga. Itu soal apa? Bener nggak ini? Buktinya ada nggak? Pasalnya ada nggak? Itu kan dibahas oleh Pak Polisi sama Pak Jaksa yang ada di Gakumdu. Mmm, Lalu kalau sudah ditemukan, baru kita limpahkan ke kepolisian. kepolisian. Lalu tidak oleh jaksa, lalu pengadilan. Memang rutenya memang seperti itu. Tentu ini ya karena mekanisme sendiri jaminannya apa? Ya jaminan integritas. Bawaslunya harus punya integritas, Pak Polisi yang dijadikan Gakumdu di tempat sini harus punya integritas, Pak Jaksanya harus punya integritas. Tidak integritas karena perintah atasan. Gitu loh. Karena ini menyangkut polisi, menyangkut TNI yang di putusan MK itu. Ya jangan dilindungi, dicarikan celah. Wong namanya hukum, Gung. Semuanya bisa Iya, diotak-atik ya. Inilah integritas itu pentingnya di situ. karena rasanya ketika ide pemunculan Gakumdu itu dulu mungkin penyusun undang-undangnya tidak mempertimbangkan bahwa kemudian pelanggarannya itu bisa jadi malah komponen yang ada di apa, di keanggotaannya Gakumdu ini gitu. Karena kemudian ketika ya katakanlah ini merefleksikan dari laporan Tempo dan pengamat ya, keterlibatan ini kan bukan dalam tanda petik keterlibatan oknum gitu, bukan keterlibatan ya katakanlah tadi contoh-contoh yang sudah diberikan ada satu 2 orang yang Ya. mengumpulkan massa dan tapi ini ada keterlibatan institusi yang kemudian secara apa, struktural kemudian menginstruksikan dan sebagainya. Nah ini kan nggak masuk akal ketika kemudian proses ini
dalam proses pemilahannya bahkan gitu kan, belum penyelidikannya, itu melibatkan mereka sendiri dan nantinya juga prosesnya diserahkan lagi ke polisi gitu loh untuk kemudian penyidikan dan penyelidikannya gitu. Nah ini bagi Bawaslu sendiri menyikapinya seperti apa, Bu? Sekali lagi, sa sebagai warga negara, sebagai anggota Bawaslu, tentu kami sangat mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi 136 itu. Yang secara jelas polisi, TNI, netralis itu menambahi Ya, ya, netralitas ASN yang bisa dibenarkan, ditambahi dua. Ini menjadi konsolidasi demokrasi, konsolidasi sipil untuk menegakkan demokrasi menjadi lebih baik. Dan tentu itu kan harus ditangkap oleh wakil rakyat kita itu loh. Untuk apa? Perbaikan undang-undang pemilu, perbaikan undang-undang pemilihan. Untuk apa? Ya supaya tidak muncul lagi jeruk makan jeruk. Kan DPR kan pusatnya orang pinter-pinter, Bung. Bagaimana membawa, apakah Gakumdu ini yang di dalamnya ada unsur polisi, jaksa ini masih perlu enggak? Kalau nanti masih ada jeruk makan jeruk, bagaimana dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini implikasinya? Lalu kan dulu sudah ada undang-undang pengadilan ad hoc khusus menangani pemilu. Bagaimana kalau Bawaslu kita beri kewenangan untuk pro justia? Wah, ini kan indah ini, Bu. Ini menjadi perdebatan oleh para relawan demokrasi, oleh para pemantau, oleh ahli ketatanegaraan, ahli hukum pidana, oleh ahli politisi, para politisi. Nah, dirumuskan dalam bentuk undang-undang. Ke depan tentunya akan menjadi lebih baik dengan dasar apa? Putusan Mahkamah Konstitusi tadi. Sehingga kekhawatiran-kekhawatiran seperti yang Bung sebutkan tadi, ada apa istilah-istilah partai coklat dan macam-macam itu, ya tentu akan bisa diminimalisir. Karena apa? Jelas kewenangan-kewenangan Bawaslu. Saya tentu tidak berani lebih jauh lagi karena ya, menyangkut yang lain. ini mungkin memang perdebatannya lebih sistemis gitu ya. Hmm. Tapi mungkin ini saya tanya ke Bung Toto selaku pribadi ya, dalam konteks ini sebagai orang yang punya pengalaman panjang dalam proses penyelenggaraan dan pengawasan pemilu. Sebenarnya kalau bisa dilakukan itu, ada proses justisia sendiri yang kemudian Bawaslu selaku penyelenggara semua urusan pemilu, pelanggaran yang dilakukan dalam proses pelanggaran pemilu, ada proses pro justisia yang itu tidak lagi tergabung dalam proses pidana umum, tidak lagi melibatkan kepolisian, bahkan pengadilannya juga pengadilan khusus. Itu menurut Bung akan lebih Wah, itu bagus lebih atau dinamis, lebih bagus ya seperti di bea cukai, dan makanya kan diskusi kita itu niaga pelanggaran itu banyak dia sekali, langsung penyidik ada sipil kan ada ada PPNS gitu kan. Nah, PNS. dalam proses kepemiluan itu bisa Bisa dilakukan. saja Bawaslu ini kan bisa menyeleksi orang-orang yang mampu itu punya negara hadir, Bung. Negara ini kuat lah. Negara ini kuat dan mampu untuk menciptakan demokrasi yang lebih baik sepanjang ada kemauan, itikat baik dari para penguasanya, pembuat kebijakannya, pembuat kewenangannya. Loh, bisa, Bung. Apa yang tidak bisa? Negara Republik Indonesia ini kuat ini. Ada DPR-nya yang kuat. Membuat undang-undang, wah, itu kan luar biasa. Saya yakin itu kalau terjadi pemilu jadi lebih baik. Dan tidak ada lagi tuh plesetan-plesetan seperti itu. Hmm. Mudah-mudahan ini didengarkan oleh kekuatan-kekuatan politik atau minimal didengarkan oleh teman-teman pro demokrasi yang mungkin bisa mengupayakan cara yang lain, katakanlah mendorong lagi ke MK untuk menjadi semacam positif legislatif gitu. Karena dengan dua keputusan tadi kan MK sudah ngasih presiden ke kita gitu kan, Itu bahwa putusan yang luar biasa MK MK-nya. bisa ngasih angin segar buat rekomendasi buat kehidupan demokrasi kita gitu. Mudah-mudahan kepemiluan ada proses pro justisianya sendiri ini menjadi rekomendasi yang sangat berharga untuk ke Saya depan. kok merasa yakin, Bung. Ini akan terjadi nih. Karena apa? Ini luar biasa loh, Bung. Saya ini tanpa berpihak apapun ya, tanpa berpihak kemanapun karena saya ini dalam urusan pemilu selesai sudah. Dan ini sudah selesai. eh, yang terpilih sudah DPR-nya sudah dilantik, DPD-nya sudah dilantik, presidennya sudah dilantik. Ini kan sudah melahirkan Ya, negarawan-negara yang baik. Apalagi presiden kita nih, tanpa mengurangi apapun ini. Itu beliau ini sangat berpengalaman dalam reformasi dan mengalami langsung reformasi. Tentu setelah beliau menjadi presiden akan melakukan yang lebih baik sehingga tidak terulang lagi reformasi. ya, ya.
Mudah-mudahan, Gitu loh. mudah-mudahan. Pidato beliau tuh, wah, harapan kita itu sangat besar dan saya yakin itu bisa Ya, karena pengalaman beliau. mudah-mudahan dengan ya berbagai macam kesempatan beliau menyampaikan apa pandangan-pandangannya, dan mudah-mudahan gagasan Bung Toto atau dari diskusi kita tadi untuk salah satunya di aspek kepemiluan tadi itu secara teknokratis ternyata memungkinkan, dan kapasitas sebenarnya ada gitu kan. Katakanlah untuk proses penyidikannya PPNS ini nanti diselenggarakan oleh katakanlah tenaga-tenaganya, mungkin selama ini yang ada itu kan teman-teman Bawaslu di daerah, itu mampu untuk kemudian melaksanakan itu gitu ya. Yang penting itu Bung, soal kepinteran, skill itu kan bisa dididik itu loh, bisa dilatih itu loh. Tapi kemauan, morality, integritas itu yang susah itu loh. Iya. Ya ini, kesempatan ada. Ya ayo, tuh ada pengawasnya nanti. Kalau nggak mampu, oh, DKPP nanti jalan. Kan DKPP kan selalu ada nanti itu loh. Dan wajib ada untuk apa? Ngawasi itu Ngawas. tadi. Sama dengan KPK karena juga ada itu loh. Sebagai perkembangan dari reformasi. Karena I- pemilu juga lahir reformasi. Indah Bung itu Bung nanti Iya. kalau masyarakat sipil terlibat proses penyelenggaraan pemilu, pelanggarannya siapapun yang melakukan, nanti tidak lagi dilakukan penyidikannya oleh lembaga negara aparat penegak hukum itu, tapi penyelenggara pemilu itu sendiri yang independen di luar ini, rasanya memang akan sangat memungkinkan dapat pemilu yang lebih berkualitas itu. Saya yakinlah, oh, pemerintah kita, DPR kita, legislatif kita itu nggak diam untuk memberikan ruang berjudisial kepada Ya, Bawaslu. ya. Dan tentu putusan MK itu kan semakin menyadarkan kita tentang demokrasi yang lebih baik. Kerannya itu sudah dibuka oleh MK itu. Iya. Kan itu semacam kayak sentilan gitu loh. Ini loh, nah itu ya harus kita tangkap. Rasanya bukan hanya Kalau kita mau menaikkan indeks demokrasi kita yang katanya turun gitu. Ya salah satunya yang menaikkan indeks demokrasi ya itu. rasanya MK kemarin itu bukan hanya sekedar sentilan, itu rasanya memang benar-benar kayak membuka air, pintu air gitu ya. Karena kan kemudian desainnya sebelum keputusan MK yang nomor berapa 030 itu yang 36 ya 60. memutus 60 ya. menurunkan ambang batas itu Ya. kan, rasanya kan kemungkinan pilkada itu di semua tempat pasti akan sangat membosankan gitu kan, karena hanya ada satu calon lawan kotak kosong gitu kan. Desainnya kan rasanya seperti itu gitu. Tapi dengan menurunkan 7,5% itu kan pilihan jadi hidup semua di tempat di Luar berbagai biasa. macam daerah, dan putusan yang berapa 6. 136 itu yang kemudian secara tegas melarang Memidanakan, bisa dipidanakan bisa TNI dan Polri ya. dipidanakan TNI Polri itu rasanya juga menjadi semacam pintu masuk yang sangat luar biasa gitu. Bung Toto, terima kasih banyak atas waktunya. Saya yang terima kasih. Mudah-mudahan diskusi kita tidak terlalu jelimet tidak terlalu teknis di istilah-istilah kepemiluan, karena kemudian saya yakin yang pertama yang poin tentang perlunya proses pro justisia yang Terus ya. terlepas dari proses pidana umum tadi, sehingga bisa lebih netral dalam pengertian penyelenggaraan pemilu, itu benar-benar bisa kita wujudkan gitu. Dan mudah-mudahan Bung masih punya waktu di Bawaslu untuk memperjuangkan ini dari dalam gitu ya. Karena rasanya dorongan ini kalau misalnya hanya dari masyarakat sipil, dari media, dari publik, mungkin akan kurang kurang semantap kalau ada yang dari dalam punya visi yang sama juga gitu. Saya yakin pembuat kebijakan kita tuh orang-orang pinter. DPR itu orang-orang pinter, ahli hukum, ahli politik, ahli negara. Saya yakin begitu dia terpilih, niat insunnya itu apa? Menjadikan demokrasi menjadi lebih. Karena menyangkut beliau sendiri. Kalau Iya, demokrasinya break, ya persis, kan mereka dipilih dengan persis, sistem pemilu yang seperti ini itu loh. Kalau persis. mereka yang mengalami secara langsung, Justru mereka yang paling berkepentingan ya. yang paling berkembang bagaimana membuat pemilu itu yang lebih baik Bah- supaya dirinya tidak merasa teraniaya itu loh. Bahkan keluhan-keluhan semacam katakanlah pemilu semakin mahal, pemilu yang semakin ini, itu kan rasanya kalau undang-undangnya ini ditegakkan Ya sama dengan beginilah Bung, kita ini kadang-kadang saya ini merasa kayak ditampari banyak orang itu. Ada calon legislatif, ada mereka yang sudah ngomong saya ini jadi atau saya ini tidak jadi, sudah habis ratusan juta, habis ratusan loh, ngomongnya di Bawaslu lagi. Sementara Bawaslu nggak bisa berbuat apa, itu kan sama dengan melempari kotoran di muka kita itu loh. Itu sama dengan ada maling sepeda motor ngomong ke Pak Polisi. Pak Polisi, saya ini habis nyolong sepeda motor. Loh, ini kan ngeri.
Dan yang paling tahu sebenarnya ya Pak legislatif tadi. Yang merubah undang-undang bagaimana ini? Karena mereka yang menjalani, karena Menjalani. mereka yang kemudian paling merasakan gimana dampaknya ketika pemilu ini. Ada cawe-cawe, ada aspek-aspek yang penyelenggara yang tidak profesional tadi. Nah, Itu tentu karena itu Pak legislatif juga harus dibantu dengan para demokrat, para aktivis, relawan, pemantau yang dengan kerelawan untuk apa? Menyumbang baktikan dirinya untuk demokrasi, ya, untuk pemilihan. Dasar indah, Bung. Cita-cita reformasi akan seperti yang diharapkan teman-teman kita itu. Saya pikir itu. sip, thank you. Terima kasih banyak Bung Toto. Jaga kesehatan karena rasanya mungkin 1 bulan ke depan maraton sidang gitu ya, karena Terima kasih, Bung. masih ratusan gugatan gitu ya dari Ada dari 200 sampai pagi ini kita ada peserta pemilu. 275 Yang itu calon. rasanya selalu akan menghadirkan anggota Bawaslu gitu ya untuk menjadi para pihak gitu yang Ya, bersidang gitu ya. ya. Saya bayangkan aja beratnya maraton sidang segitu. Jaga kesehatan, Bung. Siap, Kita terima kasih, ketemu Bung. di kesempatan berikutnya. Insya Allah. Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila. Thank you, thank you. Siap, terima kasih, Bung.